Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa kembali. Kali ini akan kita bahas materi pelajaran Al-Quran Hadis untuk kelas 10, yakni dengan pembahasan tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Dalam membahas Al-Quran wahyu Allah, maka kita akan membahas lebih dulu tentang pengertian atau definisi Al-Quran, di mana ini nanti akan kita bahas definisi Al-Quran secara etimologi dan juga secara terminologi. Baiklah, yang pertama kita bahas Al-Quran secara etimologi atau etimologi Al-Quran. Para ulama ahli Quran memiliki beberapa definisi dan pemahaman tentang Al-Quran. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran dari sisi etimologi. Baiklah, kita akan coba lihat beberapa pendapat ulama tentang Al-Quran secara etimologi. Yang pertama adalah pendapat dari Imam Al-Lihyani. Penjelasan dari Imam Al-Lihyani, kata Quran itu adalah bentuk masdar yang berasal dari kata kerja atau fi'il qoro'a, yang artinya membaca, dengan perubahan bentuk kata atau ditasrif qoro'a yaqra'u Qur'ana. Dari tasrif tersebut muncullah kata Qur'anan, yang artinya adalah bacaan yang bermakna isim maf'ul atau artinya yang dibaca. Karena Al-Quran itu dibaca, maka dinamailah Al-Quran. Jadi karena Al-Quran kan sesuatu yang dibaca, maka kemudian dinamailah dengan nama Al-Quran. Hingga kata tersebut selanjutnya digunakan untuk kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang kedua menurut Imam Al-Asy'ari. Imam Asy'ari berpendapat kata Al-Quran itu berasal dari lafaz korona, yang artinya adalah menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Kata ini lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa surat-surat, ayat-ayat, dan huruf-huruf Al-Quran saling beriringan dan saling digabungkan. Nah, pendapat ini pun yang akhirnya memiliki banyak pengikut. Itu pendapat yang kedua. Sekarang kita pendapat yang ketiga. Ini pendapat Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i memiliki pendapat bahwa Al-Quran itu isim alam. Jadi nama asli Al-Quran menurut Asy-Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, bukan berasal dari kata apapun. Ya, Al-Quran itu memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran memang nama khusus yang diberikan oleh Allah, seperti juga nama-nama kitab suci terdahulu, ada kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Nah, ini pandangan-pandangan ulama tentang pengertian Al-Quran dari sisi bahasa atau etimologi. Sekarang kita masuk ke pengertian Al-Quran secara terminologi atau terminologi Al-Quran. Di dalam terminologi Al-Quran ini pun juga ada beberapa pendapat ulama. Nah, di antaranya kita coba akan kita pelajari. Yang pertama, pendapat Syekh Muhammad Khuduri. Dalam kitab Tarikhut Tasyri' al-Islami, Syekh Muhammad Khuduri menyampaikan definisi Al-Quran. Nah, definisinya berikut. Al-Qur'anu huwa al-lafdhu al-arabiyyu al-munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitadabburi wa tadakkuri
al-manqulu mutawatiran wa huwa ma daffataini al-mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Al-Quran itu lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk difahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Ini menurut Syekh Khuduri dalam mendefinisikan Al-Quran secara terminologi. Kita lanjutkan kepada pendapat yang kedua, pendapatnya Subhi Ali. Beliau menyampaikan tentang definisi Al-Quran. Al-Qur'anu huwa al-kitabu al-mu'jizu al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil maswahifi al-manqulu alaihi bitawaturi al-muta'abbadu bitilawati. Jadi menurut Syekh Subhi Ali ini, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat. Nah, kita tahu definisi mukjizat, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah membacanya. Ini definisi dari pendapat yang kedua, yakni Syekh Subhi Ali. Lalu kita masuk ke pendapat yang ketiga, Syekh Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh mendefinisikan Al-Quran dengan pemahaman atau pengertian sebagai berikut: Al-kitabu huwa al-Qur'anu al-maktubu fil maswahifi al-mahfudu fi suduri man ana bihifdihi minal muslimin. Kitab atau Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Jadi itu tadi tentang definisi Al-Quran, baik secara etimologi maupun secara terminologi. Nah, kita ambil kesimpulan secara terminologi dari sekian pendapat, maka kesimpulannya begini. Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW yang diturunkan dengan perantara malaikat Jibril. Yang kelima, Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir, berkesinambungan. Yang keenam, Al-Quran merupakan bacaan mulia dan membacanya merupakan ibadah. Yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedelapan, Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya dengan adanya sebagian orang Islam yang menjaganya dengan menghafal Al-Quran. Demikian tadi penjelasan tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.